Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi kita Selamat di dalam malam. acara Daily Mindfulness ya. Nah, sebelum kita mulai, yang hari ini moderatornya adalah Session Hoklai, kita latihan dulu mengenai nafas masuk, nafas keluar ya, seperti yang diajarkan oleh Session Hengki. Nafas masuk, perut dikembungkan sampai 5 hitungan. Nafas keluar, perut dikempiskan sampai dengan 5 hitungan. Oke, kita mulai ya. Nafas masuk, kembung. Nafas keluar, kempis. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Tahan. Out, 17, 18, 19, 20. Tahan. In, 22, 23, 24, 25. Tahan. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke laptop. Oke, hari ini kita akan acara kita akan diisi dengan sharing oleh Secie Lili dan Secie Inge ya. Mungkin Secie Inge-nya masih on the way nih ya. Minta izin sih karena hari ini dia keluar kota dan mungkin masuknya agak telat. Nah, dipandu oleh Sosyong Hoklai. Saya beri kesempatan kepada Sosyong Hoklai untuk memulai. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih, Bu Hileng. Selamat malam, saudara-saudari semuanya, teman-teman, bro, NC. Salam sehat selalu ya. Jadi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Daily Mindfulness yang sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya ya. Jadi malam ini ada sesi sharing dari Ibu Lili ya. Nah, Ibu Lili mau sharing apa? Nah, ini kita bukan rekayasa, belum direkayasa, semuanya serba apa namanya misteri. Jadi misteri guest kita adalah Ibu Lili ya. Selamat malam Ibu Lili. Malam, Ya, Singapura. kira-kira mau sharing apa Malam, nih ya Ibu oke, Lili nih? Hmm. semuanya. Ya, Sosyong Hoklai selalu saya sih nanya nih, Astri itu berterima kasih. siapa? Ya, Eh, kemarin itu eh, nanya kan. udah tahu ya, Sesiung. Kan Iya, dulu suka baksos bareng, cuma Sesiung lupa kali lupa ya. ya. Nanti, Enggak, soalnya wajahnya apa kelihatannya iya, kecil di sini, saya nggak bisa lihat itunya ya. Jadi lupa kalau itu jauh, ya. Coba. nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi Ya, memang lama nggak ketemu berarti ya, lama nggak ketemu bisa ya, lupa. udah lama sekali Sesiung. Iya. Udah berapa tahun yang lalu Baksos di sudah. RSKB ya. Ya,
Iya, waktu di RSKB dari awal ya, dari awal gitu. Oke, sekarang Ya. apa saya pertama mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wileng yang sudah mengajak saya join dalam grup Daily Mindfulness ini ya. Saya bersyukur juga buat eh, semua mentor dari Sung Hokle, terus Pak Hengki, Sung Agus, Sung Rudi, semua memberikan pelajaran-pelajaran yang positif ya buat saya gitu. Walaupun misalnya saya eh, belum bisa mempraktekkan semuanya gitu ya. Tapi saya juga bilang sedikit banyak itu pasti ada yang berguna gitu, khususnya buat saya gitu. Buat teman-teman mungkin juga ada yang bisa kepungut lah, bisa pakai gitu ya. Nah, eh, kalau yang saya dapat dari Ibu Lin waktu itu ya, yang Ibu bawain mengenai kesayangan ya. Kesayangan itu udah lama itu dibawain tahun sekitar 2022 ya. Kan kalau orang eh, secara umum ya, konotasi kesayangan itu kan biasanya sesuatu yang kita sayangi gitu. Misalnya sayang kepada suami, istri, anak atau apa gitu ya. Sebenarnya Ibu waktu itu bilang, maksudnya kita harus apa menyadari bahwa kita tuh harus sayang kepada diri kita sendiri dulu gitu kan. Bagaimana kita bisa menyayangi kalau kita nggak bisa menyayangi diri kita lebih dulu gitu kan. Nah, di situ juga saya baru sadar, oh iya ya kita harus menyayangi diri kita sendiri gitu. Terus gimana caranya gitu kita harus menyayangi diri kita gitu kan. Dan kalau saya sih prakteknya saya berusaha untuk misalnya olahraga, untuk menyehatkan diri sendiri gitu ya. Terus makan, menjaga makanan misalnya yang bernutrisi, yang baik gitu. Walaupun saya kadang-kadang juga bisa olahraga, kadang-kadang juga kendor gitu kan. Jadi saya bersyukur juga ada ibu bilang yang kadang jadi kita saling menyemangati gitu, memberi motivasi, saling memotivasi. Kalau ibu cerita, oh saya habis olahraga gini-gini, nanti saya akan terpacu lagi, oh ya saya belum olahraga gitu. Jadi saya bersyukur gitu kan, ada ibu bilang yang selalu memberi masukan yang positif gitu. Nah, terus istirahat cukup juga kan itu mempengaruhi juga untuk main kita ya. Jadi pikiran kita juga sangat dipengaruhi dengan misalnya kita kalau istirahat kurang kita akan jadi emosi gitu kan. Nah, selain itu juga pergaulan gitu kan, misalnya pergaulan yang buruk. Kalau saya kan secara Kristen berarti itu ada firman yang mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik gitu. Jadi kita juga harus bergaul untuk memilih ya, memilih lingkungan yang baik gitu, supaya efek diri kita juga akan menjadi positif gitu kan. Nah, terus waktu itu juga kayaknya pernah dengar sharing ya dari oh kalau nggak salah Sece Helen ya, dia ngomong kita harus menyapa seluruh organ tubuh kita gitu kan, sama terus kita harus minta maaf juga sama organ-organ tubuh kita. Itu juga yang diajarin dengan Sejong Antoni ya, Sejong Antoni ya. Kita, nah di situ juga saya mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu. Maksudnya, oh iya ya, kita selama ini nggak pernah ya. Maksudnya kita dikasih mata, dikasih indera pendengaran atau apa, kita nggak pernah mempedulikan organ tubuh kita, jantung, hati, segala macam gitu. Ya kayaknya udah hidup ya hidup aja gitu kan. Tapi ternyata eh, ada hal yang kita harus perhatikan untuk diri sendiri gitu ya. Kita harus berterima kasih kepada organ tubuh kita yang sudah bekerja siang malam, tidak ada henti gitu. Terus kita harus meminta maaf sama organ tubuh kita gitu. Nah, itu juga eh, pengaruh juga ya ke dalam diri saya juga gitu. Waktu itu pernah juga kan apa? Saya sakit gigi gitu ya, sakit gigi.
Nah, terus di situ eh, saya coba praktekin gitu. Jadi saya maaf sama gusi saya karena saya makan makanan yang keras gitu. Padahal dokter udah bilang, kamu jangan sering makan kacang gitu kan. Soalnya giginya kan udah eh, nggak terlalu kuat gitu ya. Jadi tapi saya hobi banget makan kacang gitu. Karena sekali-sekali boleh ya dok ya gitu. Kalau enggak ya udah makan kacang yang udah direbus gitu kan. Nah, terus waktu sakit giginya karena nyelip gitu, nyelip di gigi. Terus akhirnya saya juga praktek tuh jadi Sion Antoni apa gusi saya maaf ya karena saya apa makan makanan yang keras gitu kamu jadi sakit gitu kan. Terus saya mohon maaf gitu kan saya berterima kasih kamu sudah setiap hari mengunyahkan makanan buat saya gitu. Nah, jadi di situ belajar bersyukur juga gitu kan. Nah, hal-hal lain juga yang didapatkan itu dari misalnya dari stasiun Hengki juga banyak ya. Yang main overnya dari breath focus, mindfulness, dan meditation gitu. Nah, ini juga saya sih belum bisa mempraktekkan semua gitu. Khusus yang meditation itu eh, saya juga belum bisa terus terang gitu ya. Saya baru bisa yang breath focus gitu. Kalau breath focus itu saya memang praktekin itu setiap malam. Jadi kalau mau tidur gitu kan, saya itu apa kembung kempis gitu terus saya gitu. Nah itu yang udah saya praktekkan. Terus di situ juga manfaatnya ya saya jadi bisa tidur nyenyak gitu, tidur pulas gitu. Kalau yang mengenai mindful juga pengalaman saya apa dari saya bawa mobil ya. Kalau saya bawa mobil itu biasanya sering grogi gitu loh. Apalagi kalau menemui jalan yang macet gitu kan. Udah itu udah stres lah, udah tegang gitu kan. Nah setelah belajar dari Jungki, bahwa kita harus mindful gitu ya, fokus gitu. Udah saya kayak self talk juga gitu, diri saya sendiri gitu ya. Lili kamu bisa, kamu mampu gitu kan, kamu pasti bisa nyampe ke tujuan gitu. Ngapain kamu stres, ngapain kamu takut gitu kan. Udah aja gitu, kamu santai aja gitu kan. Jadi saya dialog dengan diri sendiri, selalu self talk juga gitu, introspeksi gitu. Maksudnya kenapa ya saya kenapa mesti stres, kenapa saya mesti tegang, toh nanti kamu juga akan bisa lewati, kamu akan nyampe gitu kan. Akhirnya di situ saya mulai belajar bisa jadi lebih tenang gitu ya. Itu sesium. Terus kalau dari sesium Hokle juga banyak sekali yang saya dapat ya. Eh, karena sesium Hokle juga pengalaman banyak gitu kan. Yang kemarin diajarin sama sesium Hokle juga mulai yang apa? Wansesiu, siu ya, Wansesiu ya. Wansesiu, ya Wansesiu, ya itu yang ketahui, renungkan, praktekkan gitu. Itu juga eh, apa berguna buat saya gitu, sesiu. Ya, Hmm. misalnya apa yang kita dapat gitu, kita harus renungkan dulu. Kalau memang itu berguna, itu baik, itu kita praktekkan gitu, nggak langsung ditelan mentah-mentah terus langsung dikeluarkan gitu. Hmm. Ya, bagus ya. Terus yang Oke, jadi Bu Lili banyak tadi tuh yang wah didapat. banyak sekali yang didapat ya. Terus kemudian sampai sekarang praktek meditasinya masih dijalanin ya setiap hari ya. Malam ya. Saya yang setiap hari jalanin yang breath focus, yang Yang apa? breath focus. Kalau breath focus yang Breath tarik fokus ya, fokus tarik pada nafas, nafas saja ya. Mm-mm. ya, ya. Nah, kalau Ya, meditasi eh, belum belum bisa.
karena Iya emang sama. jarang praktek kayak gitu. Sama sih kita juga, Mm-mm. saya juga kalau dibilang kalau Ibu Lilis juga bilang saya belum bisa dengan sempurna dengan baik ya tadi juga mengatakannya saya belum bisa melakukan dengan baik. Saya rasa kita semua juga sama ya belum belum melakukan dengan sempurna ya. Karena memang di dalam kehidupan ini banyak sekali yang bisa membuat kita tuh terprovokasi ya, rasa tidak suka, rasa tidak senang, atau mudah sekali menyenangi sesuatu sehingga menimbulkan apa namanya sifat-sifat kepengen memiliki, kepengen apa gitu ya. Jadi yang ya begitu-begitu biasalah. Jadi keduniawian ya memang masih melekat ya. Jadi tentunya maka itu Melekat. kita masih mau belajar terus ya Ibu Lili ya. Bagaimana kita bisa lebih Iya, mindful ya. betul Tapi tadi betul. Ibu Lili saya dengar udah jaga Mm-mm. makan. Bagaimana sih katanya menyayangi diri sendiri ya. Nah kan Ibu Lili terus belajar bagaimana Mm-mm. menyayangi diri sendiri dengan makan yang makanan yang lebih berkualitas, terus kemudian berolahraga. Nah ini udah pasti membuat tubuh jasmani lebih sehat ya Ibu Lili ya. Ya Ibu Lili seharusnya begitu sih, Syung. Ibu Lili olahraganya apa Ya, nih? Bagaimana olahraganya? Olahraga apa dan saya ini biasanya stretching, stretching stretching. atau jalan di tempat dan jalan Mm-mm. pagi, jalan kaki. Hmm. Hmm. Heeh. Jalan pagi ya. Saya lihat apa Ya, postur jalan Ibu Lili pagi. pasti juga ini nggak obesitas ini kelihatannya langsing nih ya. Betul ya. Nggak, Ya jadi eh, lebih kurang mudah. kurang berat, Syung. Malah kurang berat. Oh, kalau kurang Malah berat harus kurang. ditambahin berat dong. Mohon maaf nih, Ya, boleh tahu nggak beratnya dua itu kilo berapa? lagi masih Tingginya boleh. berapa? Saya tingginya 153, beratnya Hmm. sekitar 42. Oh, cukupan ya. Cukupan ya ini ya. 153 42 sih cukupan loh. Saya kira itu BMI kalau dicek BMI-nya pasti di bawah 25 itu ya. Udah udah lumayan bagus lah ya. Saya pikir sih begitu, cuma tinggal barangkali kalau olahraga yang setahu saya di belakangan ini banyak sekali ya di TikTok, di YouTube itu dokter-dokter yang eh, berperan mengedukasi kita semua bahwa otot kita itu harus dibentuk. Jadi jangan lupa membentuk otot dengan mengangkat beban. Jadi kalau cuma jalan aja, eh, apa namanya, itu kan kardio aja ya, kardio. Ototnya bisa hilang. Tapi kalau Ya, stretching, nah itu stretching sih lumayan ya stretching itu. Tapi juga dia stretching itu hanya untuk stretching itu untuk membantu membantu melemahkan otot ya. kelenturan tubuh ya, Mm-mm. supaya lebih lentur, lebih lebih apa namanya, jadi bergerak apa-apa tuh nggak gampang nanti ketarik ototnya gitu ya. Ada orang yang kalau bergerak mengambil barang ke belakang Mm-mm. begini, set, ketarik, aduh krek aja gitu ya. Aduh, tahu-tahu ketarik tangannya, Iya, aduh sakitnya seminggu katanya 10 hari. Angkat barang apa nggak jongkok dia nungging gitu ya, memang nungging, tak pinggangnya kena gitu. Jadi angkat barang tinggi-tinggi tangannya kena. Jadi karena apa? Karena motoriknya itu kaku dia karena memang jarang stretching. Jadi harus ada stretching. Tetapi juga yang nggak boleh ketinggalan adalah latihan beban. Latihan beban loh itu apa? Ibu Lili tentunya lihat di TikTok tuh ya. Sekarang banyak sekali lah. Dokter Henry spesialis olahraga ya itu dia kalau nggak salah ya. Oh, itu paling sering tuh Dokter Henry menganjurkan agar kita berolahraga. Justru yang usianya sudah 50-an, 60-an juga 70-an tetap harus olahraga. Terutama menambah muscle di kaki agar kakinya kita bisa berjalan lebih lama, bisa dimanfaatkan lebih lama karena kaki menopang tubuh. Dan cara-caranya bagaimana mengolah
otot-otot di kaki, yaitu dengan squat ya. Jadi jongkok bangun. Kalau nggak kuat jongkok sampai ke bawah, pakai bangku, duduk di bangku, lalu berdiri, duduk di bangku, berdiri dengan repetisi 10 kali 3. Nah, itu baru beban kaki. Nanti tangannya pakai pakai botol, pakai apa? Kalau yang punya dumbbell kecil, Aqua. yang dumbbell 1 kilo, boleh. Kalau nggak, pakai aqua diisi air, tangannya 2 kiri kanan, angkat-angkat, gini-gini. Nah, itu melatih otot. Jadi kalau ototnya kuat, bagus ya, tulangnya terlindungi. Nah, tulangnya terlindungi. Kalau tulangnya terlindungi, kalau mohon maaf kalau sampai kita umpamanya kadang-kadang terpleset, jatuh gitu ya, itu tulang nggak gampang patah, nggak gampang retak. Karena ototnya kuat, menopang. Dak, kena otot. Kena benturan, ototnya kuat, kena. Nah, tulangnya terlindungi. Tapi kalau tidak, itu sangat apa namanya bahaya ya. Jadi ya Ibu Lili selamat ya yang udah menjaga makan, olahraga, ya terus kemudian ada teman-teman yang bisa saling memotivasi. Wah, dengan adanya teman-teman yang bisa saling memotivasi itu paling bagus tuh. Saya juga punya teman berapa orang ya yang suka ngajak saya olahraga, telepon olahraga, ayo dong datang dong ke gym, ayo dong. Kadang-kadang kalau nggak ada yang nelpon tuh kita udah lagi males ya. Males apalagi udah buka laptop, lagi lihat YouTube atau lagi bikin apa-apa, nggak mau keluar, males. Datang telepon teman, ayo dong, ayo dong, ayo dong, akhirnya pergi lagi. Nah, itu teman yang seperti ini nih, ya sangat baik ya. Jadi Ibu Lili tadi saling memotivasi dengan teman-temannya itu siapa ya? Ibu Wileng ya? Wileng. Oh, jadi sering Wileng sering pilates sama-sama nih. nggak pilates di tempat masing-masing. Jadi misalnya Oh, di di tempat rumah saya masing-masing. lari Tapi saling saling lari mengingatkan untuk jalan olahraga ya. cepat. Hmm. Iya. Tapi itu udah niat juga sih Pyung, waktu mau angkat beban itu ya untuk Hmm. apa masa otot udah niat. Jadi Hmm. Hmm. saya udah Hmm. isiin botol-botol aqua gitu kan. Udah sempat lakuin beberapa hari itu. Terus Hmm. habis itu mulai deh males lagi gitu. Hmm. Ya, Jadi ya niat memang begitu. niat udah ada gitu. Niat udah Ya, ada. ya, memang sering begitu sih. Kita niatnya udah ada, tapi kadang diserang malas ya. Diserang malas. Maka itu kita harus berlatih terus melawan kemalasan. Nggak gampang sih memang. Ya, tapi harus harus. Nah, gunanya Tapi mindfulness ini, bener grup juga kita ini kalau selalu mengingatkan ya. eh, ya. Iya, tapi betul Sisyung, kalau teman-teman yang misalnya kita suka motivasi gitu ya ngajak. Saya juga gitu di sini kan saya tinggal di apartemen. Saya juga suka ajak tetangga saya, yuk jalan kaki yuk. Nah dia Hmm. termotivasi gitu. Jadi ayo gitu kan. Kalau ada teman lebih semangat gitu kan. Hmm. Kalau Hmm. saya nggak ngajak, kadang dia nggak jalan gitu kan. Nah, Jadi karena saya juga dapat motivasi dari Ibu Wileng, saya juga harus memotivasi orang lain juga gitu. iya. Tadi Ibu Lili bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Ini bisa kasih contohnya kayak gimana? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Gimana tuh? Ya, contohnya kalau misalkan misalnya kita bergaul dengan misalnya kalau cowok nih, kalau bergaul sama yang suka ngebut lah, suka ngerokok, suka apa, itu biasanya eh, suka terpengaruh gitu loh. Hmm. Kadang-kadang jadi ke bawah gitu. Ke bawah Tapi ya. kalau kita bergaul dengan orang-orang ya misalnya kayak lingkungan daily mindfulness ini kan baik gitu kan, terus banyak hal-hal yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga akan praktekkan gitu yang hal-hal baik gitu. Kalau yang buruk lama-lama bisa ke bawah gitu. Kalau maksudnya kita nggak hati ya, gitu. Kita bisa ke bawah gitu. Iya, jadi bergaul dengan yang bijak ya, yang baik, yang bijak gitu ya. Jadi kita bisa terbawa ya. Kalau kita bergaul sama yang orang yang suka shopping terus, kita ikut shopping. Kalau Ya, bergaul orang yang suka spa terus, kita juga ikut spa gitu kan ya. Kita gampang ke bawah ya.
kalau bergaul sama yang suka ke karaokean terus kita ikut jadi sering karaoke gitu. Nah, kalau temennya suka minum-minum, nah ini kita juga memang bisa ke bawah, bener loh Ibu Lili tadi bener itu. Ya, jadi makanya pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita yang baik jadi menjadi ikut buruk nantinya ya kalau bergaul dengan yang buruk. Nah, masalahnya nih seringkali kita suka apa ya? Melihat yang buruk seperti baik, yang baik jadi kayak buruk gitu loh. Bisa nggak begitu? Ada nggak teman-teman yang punya pengalaman gitu? Ya, sebetulnya kayaknya sih nggak baik ini, tapi kayaknya asik-asik juga nih gitu. Lah, gimana tuh? Ada nggak yang seperti itu? Kalau Ibu Lili sendiri udah gitu, ada nggak yang begitu? Saya sih pernah pernah baca cerita ya, Sim. Oh Ini cerita kayak ya? kayak Heeh. ceritanya tuh kayak kayak di daerah Timur Tengah gitu, Arab gitu kayaknya ya. Nah, Heeh. ini kayak kalau di sana kan kalau orang mau menikah itu biasanya dijodohin, Hmm. terus perempuannya itu kan pakai cadar, nggak Hmm. kelihatan gitu kan. Hmm. Nah, terus jadi setelah menikah eh, baru tahu gitu kalau istrinya itu buruk rupa gitu loh, jelek gitu kan. Hmm. Terus Hmm. akhirnya si suaminya ini nggak bisa terima, akhirnya dia tinggalin tuh istrinya. Tapi setelah beberapa tahun ya dia balik ke daerahnya dia, terus dia apa mendengar suara eh, ini adzan ya, eh, suara orang lagi apa ngaji gitu kan. Hmm. Terus hanya dia datanglah ke tempat masjid itu gitu, terus dia lihat siapa gitu imamnya yang lagi khotbah gitu kan, ternyata dia deketin gitu kan, kok bagus banget gitu, terus akhirnya dia nanya-nanya gitu kan, nanya-nanya itu siapa gitu, terus ada orang di daerah situ tuh yang tahu kisahnya bahwa itu anaknya si ibu ini katanya, ibu ini ditinggalin sama suaminya sudah sekian tahun gitu kan. Nah, kan kelihatannya buruk kan ya waktu si ibu ini suami itu waktu dijodohin, terus karena buruk dia nggak mau menerima gitu, itu sesuatu yang buruk kan. Terus ternyata eh, sekian tahun ketemu si bapaknya, temunya anaknya itu jadi imam gitu. Jadi itu hal yang buruk ternyata ada hikmahnya yang baik gitu. Terus yang begitu, so, yang Ya, saya ya, dengar selalu ada ceritanya hikmah ada di yang balik begitu. sebuah peristiwa gitu ya. Ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Jadi ya, jadi kalau sesuatu yang buruk belum tentu akibatnya nanti juga bisa buruk juga belum tentu ya. Kadang-kadang kita anggap ini buruk tapi padahal itu sesuatu yang baik ya. Itu seperti juga waktu orang datang ke apa ke counter untuk check in, ternyata dia terlambat ya. Waduh, dia merasa apes banget nih terlambat, wah nggak bisa naik ke pesawat lagi, udah ribut-ribut di situ, pesawatnya kan belum terbang, ya tapi udah tutup Pak, nggak bisa dong gini-gini, nggak dikasih, marah-marah, gebrak-gebrak meja, nggak dikasih, kesel dia kan. Nah, tetapi itu satu hal yang buruk dia, jadi dia dianggap terlambat dan dia harus naik pesawat berikutnya, mesti tambah bayar lagi ya, tambah bayar karena dia sendiri yang terlambat. Jadi itu dia bilang wah ini apes nih ya, masih apes. Beberapa jam kemudian ternyata terdengar pesawat yang tadi dia mau naikin ternyata MH317 tuh yang kecelakaan, nggak tahu rimbanya. Jadi tadinya yang dianggap buruk itu sebetulnya buruk apa baik tuh, ya kan? Akhirnya ya Iya. dia merasa untung tadi kagak naik ya katanya. Nah, tapi tadi waktu nggak dikasih naik marah-marah, gebrak-gebrak ya. Eh, yang petugas konter di ngomelin. Nah, seperti itu. Nah, kejadian seperti ini itu kan satu satu ini aja ya, contoh ya. Sebetulnya banyak di berbagai hal juga begitu. Kita seringkali merasa dirugikan, marah-marah. Ya, padahal tahu-tahu itu malah mendatangkan keuntungan-keuntungan ya. Ada yang kelihatannya eh, untung, wah iming-imingnya bagus, menguntungkan. Nggak tahu-taunya dirugikan. Nah, itu ya.
Itu kalau kayak Indosuria, Wahana apa itu PT Hansen ya, itu banyak yang kena iming-iming tuh. Waduh, waktu awal-awalnya nih deposito sekian ya, koperasi ini bunganya 11%. Waduh, waktu itu kalau kita deposito di bank bunga cuma 5%, 11%, asik dong. Jalan 3 bulan, 4 bulan, dapat bunganya, bagus, wah rasanya senang, 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 senang. Bulan ke-7, bulan ke-8 stop. Nggak taunya perusahaannya bermasalah. Nah, bunganya nggak dapat lagi. Nah, itu mulai merasa apa jadinya. Nah, merasa ini, aduh, apes. Merasa apes, nasib buruk. Nah, jadi itulah dia. Yang awalnya kelihatannya baik ya, tahu-tahu bisa jadi buruk. Yang buruk terjadi baik. Ya, demikian ya. Jadi tadi saya lihat ada apa gambar atau ada PPT apa ya, Ibu Hileng? Hmm? Tadi ada PPT apa tadi barusan yang muncul tuh? Ini tadi ke bawah yang lalu. Oh, sadar setiap saat, sering sadar, sabar ya. Mindfulness, sadar penuh. Jadi ya memang Jadi kalau yang tadi yang Susyung bilang ya, yang tadi juga Bu Lili cerita, itu yang istilahnya good or bad, who knows gitu ya. ya Kita good or nggak bad, who tahu. knows. Ya, Nah, dengan itu kan sekarang kita belajar ya, bahwa apa yang baik sekarang jangka panjang belum tentu baik. ya. Apa yang tidak baik saat ini belum tentu ke depannya juga tidak baik gitu. Jadi ini dengan begitu, habis itu sesudah kita belajar, kita renungkan ya. Kan gitu ya, Syung ya. Mm-mm. Sudah kita renungkan, kita praktekkan dalam arti kata, kalau ada satu kejadian yang baik gitu kan, kita jangan terlalu senang karena kedepannya belum tentu baik gitu. Ada kejadian yang tidak baik, kita juga jangan marah-marah atau jangan stres karena kedepannya juga belum tentu itu menjadi tidak baik, mungkin jadi baik gitu. Mm-mm. Dengan begitu kita bisa menikmati momen demi momen karena kita mampu melepaskan gitu kan, mampu melepaskan, mampu menjaga keseimbangan batin kita. Jadi kita nggak mudah oh lagi seneng begini, lagi nggak seneng begini, seneng begini. Nah itu capek gitu. Itu yang mengakibatkan ketidaktentraman di dalam diri kita. Sedangkan kalau kita mau bahagia adalah segala sesuatu yang tenang, yang tentram. Nah, yang tentram itu tentu batin kita tidak bergejolak, artinya kita bisa bisa jaga, Mengendalikan. Mm-mm. bisa mengendalikan. Nah, Mm-mm. di kelas daily mindfulness ini ya kita mesti yang tadi tuh sabar S1, kita mesti sabar. Jadi kalau ada yang tidak menyenangkan, kita mesti sabar. Kedua, sering-sering sadar. Jadi sering-sering kita jaga awareness kita, jaga kesadaran kita. Sampai kita moga-moga satu saat bisa sadar setiap saat. Gitu. Nah, teman-teman yang lain ada juga yang mau kasih sharing atau kasih komentar. Silakan. Mungkin Sucielifang nih, Sucielifang sering ikut tapi belum pernah ngomong ya Susiung Oklay. Ya, sorry tadi saya ambil minum. Si Sucielifang yang Jelifang ya, ada si Jelifang Hendra ya. itu, Mana nih si yang Jelifang? Ayo dong. HB2KJ Hendra. Ya, si Jelifang. Silakan. Malam Sosyong Socie. Ya, silakan. Saya ambil telepon dulu ya, bentar. Ya. Hah? Yang lain dulu deh Sosyong Oh, Socie. nanti yang di Wise. Yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Apa nih yang ada dalam pikiran Sucielifang? Bu Lili kenal Sucielifang nggak Bu Lili?
Kayaknya enggak Enggak belum pernah. pernah ketemu. Iya, si Celifang apa kabar nih? Udah sekian lama Baik. nih. Ya, Iya, baik, Sosyong. baik ya. Ikutnya kadang apa sih bolong-bolong juga sih. Nggak apa-apa, Ya, semua juga banyak yang bolong-bolong. sesempat-sempatnya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Iya, belum ada yang mau disampaikan. Yang lain dulu deh. gitu ya. Jadi Iya. Jadi Bang, kalau bolong-bolong tapi masih pengen ikut, apa sih yang sebenarnya membuat Livang tertarik untuk kalau ada waktu masih mau ikut gitu? Iya, selalu sih pengen ikut terus sih healing. Cuman Apa kadang-kadang tuh? ya pas lagi Apa tuh yang nggak bikin bisa, pengen ikut tuh apa tuh? eh, pengen belajar, pengen good. belajar. Ya, good. Tapi belajarnya nggak naik-naik kelas nih. Mindfulness eh, apa apa dari kemarin sampai sekarang, dari awal sampai sekarang jadinya nggak, jadi lupa gitu loh. Hmm. Hmm. Ya, supaya nggak lupa sering-sering masuk deh. Ya, Iya, karena memang Sosyong. memang kita apa namanya ya? eh, saya pikir ya pertemuan-pertemuan seperti ini seminggu sekali ya gitu ya. Minimal minimal sebetulnya dua minggu sekali kita harus ada pertemuan-pertemuan kayak begini ya. Supaya kita tuh yang tadinya udah lupa ya, padahal begitu di ngomongin lagi ingat lagi, oh iya ya, aduh saya kok nggak menyayangi diri sendiri ya. Ternyata saya tuh nggak menyayangi diri sendiri. Ternyata menyayangi diri sendiri tuh bisa memunculkan rasa bahagia, ya, jadi dirinya jadi lebih sehat, ya, jadi tubuh jasmaninya sehat, batinnya lebih sehat juga ya, tentunya dengan sukacita kan berarti sehat ya. Karena dengan apa, dengan sering mendengarkan sharing-sharing, sering apa, mendengarkan orang berbagi, kita jadi tahu ada berbagai apa, mungkin juga sebagai bukan pengetahuan baru, bukan, tetapi pengetahuan yang lama, tapi sebagai apa, reminder, jadi diingatkan kembali, iya ya, iya ya, saya udah tahu loh, cuman iya, saya lupa yang nggak pernah dipraktekin nih, nggak pernah dipraktekin katanya gitu kan. Nah, jadi kemudian akhirnya jadi kita bisa jadi sering dipraktekin di dalam pergaulan ya, dalam pergaulan, dalam hubungan antar sesama. Mindfulness ini kan kita kan terus membina diri agar kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan lebih harmonis. Nah, dengan lebih harmonis ya. Karena keharmonisan di dalam hubungan itu sangat penting ya, Bu Hwiling ya, betul ya. Iya, Agar kita bisa ya diterima oleh orang dan kita juga bisa menerima orang ya, bisa menerima orang itu jadi harmonis kan, saling bekerja sama, bisa saling kayak tadi Ibu Lili sama Ibu Miling saling mengingatkan, udah olahraga belum ya, kan gitu. Walaupun olahraganya di tempat yang berbeda katanya gitu ya. Nah itu kan apa namanya, satu hal yang positif ya buat kita ya. Jadi kita bisa sering-sering bisa tersadarkan ya, iya, sadarnya sering-sering lagi gitu ya. Oke, ini iya, Ibu Inge belum masuk ya? iya. Ibu Inganya mungkin belum sampai Jakarta kali ya. Oh, dari luar kota ya? Iya, tadi dia bilang kalau bisa dia tetap ikut, Mm-mm. belum ada kabar. Ya, ya udah kita Ya, ngobrol lanjut aja ya, Syung ya. iya lanjut aja. Ibu Ami Ya, gimana, Ibu Ami? Suci Selamat Ami, malam, ayo Suci Ami. Ya, Ibu Ami Iya, malam. belum ya apa ya masih blank nih, masih blank. Cuman tadi saya menyimak menyimak Ibu Lili tadi ya bahwa mencintai diri sendiri, Ya, berterima kasih kepada diri sendiri itu saya kaitkan pelajaran yang terdahulu sesiung ya, Ho'oponopono ya. ya, Ho'onopono. Ya, Terima kasih, maaf dan I love you. aku mencintaimu itu saya Iya. lakukan terhadap Hmm, diri saya dan ya sebisa mungkin kepada orang lain juga gitu Sesiung. hmm, Itu aja Sesiung. Itu kayaknya hmm. Sesi Livang juga melakukan itu deh kalau nggak salah.
Oh ya, Hmm. bagus dong ya, bagus dong. Terus gimana progresnya si Elifang setelah mempraktekkan itu gimana? Ayo, Cik Eh, Livang. Ada 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 apa namanya? Ada hal-hal apa yang bisa dirasakan dan bisa di-sharing dong? hmm, ya sering-sering aja apa mengucapkan itu ya, Ho'oponopono ya rasanya ya membuat diri sendiri menjadi lebih tenang gitu. Hmm. Syuk. Hmm, hmm, Nah, hmm. ya Iya. mungkin dari ikut sesi mindfulness ini saya yang hanya mendapatkan ya yang selalu bisa diingat itu ya itu Ho'oponopono itu, lalu yang seperti tadi Bu Lili bilang eh, jadi bisa berterima kasih sama apa anggota tubuh kita gitu ya. Hmm, Jadi hmm. kadang ya hampir setiap pagi sih ya saya apa Praktekin. praktekin. Saya berterima kasih pada ini anggota tubuh. Kalau dulunya kan belum nggak tahu gitu ya bahwa oh kita memang harus berterima kasih pada ini anggota tubuh kita, bahkan anggota luar tubuh, anggota apa organ di dalam tubuh semuanya. Jadi Hmm. saya mulai ada mempraktekin sih, jadi selalu berterima kasih. Hmm. Ya pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki deh semuanya saya terima kasih. Oh, Gitu. ya. Luar biasa. Ya, bagus dong ya. Jadi berterima kasih. Jadi itu namanya apa dipenuhi rasa syukur juga dong berarti ya enggak? Karena bersyukur, berterima kasih kan bersyukur juga, bersyukur kepada Ya, si organ tubuh ini bahwa dia udah menemani kita sekian lama gitu ya. Wah itu ya. kan nanti itu dari organ tubuh ditingkatkan juga. Kita bersyukur ada udara yang bisa kita hirup, Hmm. bersyukur ada matahari yang bisa menyinari apa kulit kita yang bisa membuat kering baju 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 jemuran kita gitu kan. Ya bersyukur ada hujan yang bisa membasahi tanah yang kering. Pokoknya segala hal yang di dalam kehidupan kita ini sebetulnya kita harus syukuri semua gitu ya. Cuman kan kita terlalu sibuk memikirkan kepentingan-kepentingan kita yang belum kita dapetin ya sehingga kita lupa bersyukur tuh. Ya, saya juga sama nih. Saya kan ngomong nih sekarang nih ya. Karena tadi ada si Celifang, ada si ada Ibu Lili, ada si Ami yang sharing-sharing mengenai apa namanya? Menyayangi diri sendiri ya terus kemudian mengenai bersyukur. Wah iya saya juga. Jadi nyambung tuh jadi teringat lagi ya bahwa kita bersyukur tuh bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu ya, justru di setiap saat kita harus bersyukur. Karena sebetulnya yang kita bilang mendapatkan itu selalu adalah materi-materi yang mau kita dapat. Padahal kita tuh udah mendapatkan apa? Mendapatkan oksigen dengan gratis. Iya kan? Kita kalau kalau dengar orang ngomong, wah oksigen gratis ini orang ngomong apa sih? Ya oksigen gratis lah. Coba kalau oksigen di rumah sakit emangnya gratis? Ya, begitu nafas kita dihitung tuh berapa duit tuh tabung oksigennya kalau habis ganti lagi kan bayar. Ya, jadi nggak gratis kalau di rumah sakit oksigennya. Nah, kita sehat loh di sini sekarang. Bersyukur nggak kita sehat? Nah, lupa. Yang kita ingat adalah, iya memang sih kita sehat, tapi aduh, kenapa ya ini, aduh, pemasukan sekarang kok lagi kurang terus. Nah, lagi kurang loh, bukannya nggak punya pemasukan. Pemasukannya agak kurang aja. Terus kita udah lupa bersyukur tuh. Kita adanya mengeluh. Aduh, kenapa sih anak saya begini sih, gini, gini, gini. Nah, aduh, kita apa ya, sering mengeluh, sering mengeluh. Kemarin ini saya telepon-teleponan sama anak saya. Jadi cucu saya diduga hiperaktif nih, ya, hiperaktif. Jadi kalau hiperaktif itu ada satu kondisi yang namanya ADHD, ADHD. Jadi auto apa ya? Apa ya? Pokoknya hyper disease ya. Pokoknya dia itu gejala kejiwaan ya.
Jadi itu karena dia nggak bisa diem orangnya. Jadi teman-temannya disuruh diem, dia nggak bisa diem. Nah, itu. Dan kalau parah nanti harus makan obat, sering obat-obat untuk menenangkan dia. Waduh, saya bilang, ini ada-ada aja lagi ya, cucu mesti diobat. Tapi saya lihatnya sih nggak ada apa-apa. Saya bilang, kayaknya mungkin itu terlalu dini deh ya mengatakan apa cucu saya ini ADHD. Kalau di Indonesia dulu saya di TK, di SD, kalau anak-anak yang kagak bisa diem itu diikat, disabet, diomelin, dimarahin, lama-lama dia diem juga gitu ya. Ini sekarang kok ADHD segala apa mesti dibawa ke dokter jiwa nih, waduh, kayaknya ngeri-ngeri banget dia dengernya gitu. Nah, itu rasanya, aduh, kenapa kok kita punya masalah begini gitu. Baru 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 kemarin lagi ya saya ke Kamal Muara survei kasus, terus itu ada anak kecil yang dia ketemu krem, body lotion ditelan, ketemu sabun digigit dimakan, apa sampo ya itunya dimasukin ke botol aqua diminum, air sabun diminum. Nah, lu saya bilang, kenapa anak ini? Oh gitu, iya tuh katanya waktu itu ketahuannya saya lihat dia lagi minum-minum berbusa. Saya bilang, Bu, anaknya minum apa kok ada busanya begitu? Iya tuh air sabun katanya. Aduh, kok air sabun minum? Iya Pak, biasa katanya begini-begini. Oh anaknya ada masalah Pak. Kenapa bisa masalah begitu? Waktu masih kecil dulu pernah setip, udah berkali-kali setip katanya. Ya ampun, jadi ada gejala kejiwaannya begini. Jadi terus saya bilang diobatin nggak? Enggak katanya. Habis ya nggak apa-apa tuh. Jadi nggak dilarang ya, dilarang sih Pak. Tapi dia begitu lagi, begitu lagi. Sering sakit nggak? Biasa aja. Kalau sakit ya kadang-kadang ada batuk, pilek, biasa aja. Ntar baik katanya. Nah lu, kok makan sabun, makan krim, makan apa? Dia bilang balsem pernah dimakan Pak. Pedes-pedes kan balsem katanya. Balsem neneknya katanya, balsem neneknya dicolek, dimakan katanya. Terus dia jeretean. Aduh, jeretean apa ya? Apa? Jeretean, jadi nggak bisa dia kepanasan gitu mulutnya. Tapi udah habis gitu, udah katanya nggak apa-apa juga. Nah, dalam hati saya, aduh, ini kalau ngeliat anak begitu ya. Jadi saya bilang, kalau cucu saya baru cuman hiperaktif. Ada itu mah bukan masalah ya. Nggak ada masalah loh. Nggak ada masalah. Ini kayak saya, anak ini, aduh, jadi bisa. Saya anjarin Bu, bawa ke puskesmas deh Bu. Tolong bawa aja ke puskesmas. Nanti kalau ada obat gini nih, gampang nanti apa kalau sampai ada apa-apa yang nggak sanggup, nanti ajukan permohonan lagi ke yayasan, nanti bisa dibantu. Sekarang tuh ajukan permohonannya adalah bedah rumah dia. Rumahnya udah apa namanya tidak layak tinggal lagi ya gitu ya. Jadi nah itulah dia. Jadi kesulitan-kesulitan orang begitu banyak ya, begitu macam-macam. Jadi kalau kita juga melihat ke sana itu, jadi membuat kita merasa, kesulitan saya tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Nah, dengan demikian ini juga membuat kita menjadi lebih tersadarkan. Jadi kalau dibilang jadi sering sadar nih, seperti yang ada di PPT ini ya, jadi sering sadar. Jadi sadarnya jadi sering-sering gitu ya. Sadar sering-sering karena sering-sering menemukan berbagai hal yang di dalam kehidupan ini yang apa yang dialami berbagai orang ya, dan kita bisa melihat bukan cuman melihat sekedar melihat dengan pendalaman, mengetahui. Karena anak itu kalau kita nggak perhatiin cuman sambil lewat nggak pernah ini nggak ketahuan, dan dengan melihat, memperhatikan, lalu bertanya, nah itu. Jadi melihatnya menjadi lebih dalam, lebih tahu, lebih banyak lagi. Ternyata ya kemiskinan bisa membuat banyak hal terjadi seperti itu ya. Nah, jadi beruntung nggak saya? Ya, saya jadi beruntung. Saya jadi beruntung. Nah, itu keberuntungan. Keberuntungan kita ya. Padahal tadinya nggak merasa beruntung. Ini tadinya nggak merasa beruntung, tetapi begitu melihat, kita bisa merasa beruntung. Maka itu kita harus banyak-banyak melihat juga ya, membuka mata, banyak mendengar hal-hal yang baik, yang benar, ya. Jadi
membuat kita menjadi lebih memiliki pandangan, pikiran yang lebih terbuka, ya, lebih luas. Dan di grup ini dengan banyak sharing-sharing, jadi mendengar, oh, apalagi ada testimoni, ada sharing kayak Ibu Lili gitu ya. Nah, kan bagus ya, kayak Mary kemarin ya. Nah, hari ini selain Ibu Lili ada siapa lagi nih? Ibu Ami tadi sedikit ya. Barangkali Ibu Hileng bisa gali-gali Ibu Ami. Kan deket juga nih. Iya nih, Eh, Suci Ami. saya mau tambahin sedikit boleh? Oh iya, iya, silakan Bu. Ya, ya saya pengalaman ya tentang Ho'oponopono itu ya. Eh, Terutama yang I'm sorry gitu ya. Waktu itu kan I'm sorry itu kita bertanggung jawab atas pribadi kita sendiri itu apa yang ada di pikiran kita gitu kan. Jadi itu mengganggu mengganggu gitu kalau nggak dilakukan gitu kan. Nah, waktu itu kan saya tinggal sama ada ipar saya. Nah, terus ada ipar saya ini kebiasaannya gini. Jadi kalau habis makan dia makannya terakhir. Nah, terus disisain makanan itu sedikit sekali gitu, dia cuma 1 sendok gitu. Terus saya kan kesel gitu kan, kenapa sih nggak dihabisin tinggal 1 sendok gitu? Apa mungkin dia males nyuci piring gitu? Itu pikiran saya sendiri yang mengatakan begitu kan. Nah, terus akhirnya saya pendam gitu. Nggak enak juga kan sama ipar gitu, maksudnya ngomong begitu nanti dia tersinggung atau apa gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu nggak bisa gitu. Di otak saya itu kayak ada sesuatu yang kamu harus beresin gitu, harus minta maaf gitu kan. Terus di dalam pribadi saya sendiri itu self talk saya minta nggak mau ngapain gitu saya gengsi dong, masa maksudnya saya harus minta maaf sama adik ipar gitu kan, nggak mau gitu, saya pendem terus gitu kan. Terus akhirnya lama-lama jadi batin kita nggak tenang gitu, nggak ada Ya. ketenangan gitu kan. Akhirnya ya saya berdoa ya udah saya putusin, udah saatnya saya harus eh, apa beresin gitu, harus minta maaf gitu kan. Akhirnya saya deketin, terus saya bilang eh, deh sorry ya, saya bilang saya mau minta maaf gitu kan. Nah, eh, orang tuh kalau misalnya kita minta maaf, biasanya kan hatinya akan eh, luluh lah gitu kan ya. Mungkin maksudnya kita udah mau merendah diri, mau minta maaf, ya nggak mau maafin gitu kan. Di pikiran saya seperti itu kan. Terus akhirnya saya beranikan diri, saya putusin, sorry ya, saya minta maaf, saya bilang, saya nggak suka kalau kamu begini-begini gitu kan. Jadi saya maunya kamu begini-begini gitu. Terus akhirnya di situ udahlah baru saya merasa lega gitu kan. Jadi ternyata apa yang menjadi ketakutan, apa kecemasan di pikiran saya itu belum tentu terjadi kalau misalnya kita memang dengan tulus minta maaf gitu kan. Jadi itu yang praktek Ho'oponopono yang saya udah lakukan gitu. I'm sorry, terus please forgive me gitu kan. I love you. Jadi itu kata-kata yang apa kayak magic word lah gitu. Thank you gitu. Kita juga harus selalu mengucapkan terima kasih. Gitu Ya. sih. Ya memang kalau sebelumnya kan berarti kan pikiran-pikiran nanti minta maaf nanti nggak dimaafin gua malu dong, apalagi gua lebih 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 apa namanya lebih posisinya Lebih lebih tua. ini lebih itu ya, waduh, masa minta maaf sama yang muda gini-gini, apalagi itu ya, jadi itu bahkan jadi membuat kita hidup yang di dalam ketidaknyamanan ya, apalagi tadi menyimpan menyimpan sesuatu yang negatif ya, itu membuat kita Iya, nggak nyaman loh. Ketemu orang juga, ketemu dia juga jadi kayaknya risih, jadi nggak enak ini itu ya. Jadi kayaknya ada seperti apalagi kalau sering bertemu, apalagi kalau tinggal satu rumah, wah jadi kayak ada musuh, waduh setiap repot hari. ya. Hmm, Iya, setiap hari seperti itu. Dan itu virus tuh, virus pikiran tuh, virus batin tuh kita tuh. Dia penyakit tuh, ya. Ya, dia bisa berkembang loh, virus-virus itu berkembang ya kan. Semakin lama makin berkembang. Jadi kalau menyimpan kebencian pun juga
Kalau kita menyimpan kebencian, kebencian tuh disimpan makin lama kayak uang juga deposito ya, makin lama makin berbunga, makin besar kali ya. Jadi kebencian juga bisa berkembang kali gitu, berbunga ya. Kebencian berbunga dendam itu jadinya tuh. Waduh, dendamnya dendam kesumat itu. Wah, repot itu ya. Kalau deposito uang ya berbunganya bunga uang. Kalau kebencian bunganya dendam itu nanti. Waduh, repot ya kalau sampai memiliki dendam, kita itu betul-betul hidupnya nggak nyaman loh. Ketemu orang mirip-mirip, udah langsung kaget. Kayaknya dia nih yang gue benci, katanya bukan. Begitu dengar ada orang nyebut namanya, kesel lagi. Wah, lagi makan jadi nggak enak makan. Wah, itu kan jadi susah kita ya. Gara-gara dia nyebut nama yang nggak disukanya, dia jadi sebel. Ya, lagi minum juga, lu nyebut-nyebut nama dia bikin gua jadi bete, jadi bad mood, jadi bikin gua nggak enak makan, nggak enak ini. Nah, Nah, itu bisa nggak? Susyung. Iya. Itu Susyung. Kita tahu Hmm. itu nggak baik. Hmm. Tapi kan seringkali kita tidak sadar. Iya. Ya, Betul. makanya harus sering-sering sadar. Sadar setiap saat ya, sering-sering sadar, jadi Sadar setiap sadarnya harus saat. sering-sering. Ya. Sadar setiap Semuanya saat. ini sebenarnya bukan demi orang lain ya, demi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sayang sama kita sendiri. Jadi Ya. apapun yang kita lakukan itu, seperti tadi Bu Lili bilang, minta maaf itu bukan demi orang lain, demi diri kita sendiri. Kembali ke kita. Kalau Mm-mm. menyayangi diri sendiri, ya menyayangi diri harus begitu. Supaya dirinya nyaman kan. Mm-mm. Nah, karena kalau nyimpen yang nggak baik, nyimpen racun kan nggak nyaman. Nah, kalau sayang sama diri sendiri, racunnya dibuang, jangan disimpan. Betul. Mm-mm. Setuju. Suci Ami ada Setuju ya. mau sampaikan lagi, Suci Ami, ayo. Belum, Bu. Cukup menyimak yang Si C. ini. Helen, saya lihat udah buka video tuh si C. Helen Nah, tuh. Suci Helen. Mm-mm. Suci Helen nih udah buka nih. Nah, tuh. Senyum manisnya udah kelihatan tuh. Ya, Suci Helen. Di-unmute dulu. Suaranya nggak keluar. Ya, Nah, itu dia. terambil Ya. apa ya? Saya sendiri ya, yang bosan kalau kita sadar setiap saat, sering sadar, sabar. Memang sih bagusnya sampah-sampah dalam hati itu harus dibuang jauh-jauh. Tapi Karena kita kadang-kadang kan sayang kita sama tuh, diri kita. ya, eh, ya itu memang saya sayang sih sama diri saya. Cuman mungkin pelatihan diri kita ini mungkin masih kurang ya. Dan kadang-kadang ya ada hal-hal tertentu kalau kita ketemu terus kita bisa ingat ini orangnya seperti ini gitu loh, itu yang kadang-kadang mengganjal sih. Tapi saya ini orangnya begini, saya orangnya cepat memaafkan kok. Nah, Terus bagus tuh. kadang-kadang apa yang dilakukan itu kadang-kadang pada saat saya bertemu atau berinteraksi saya lupa semua. Cuman saya masih kurang belajar itu di sini. Misalkan, oh dia begitu, kayak gitu ya. Saya orangnya tebel nih istilahnya, muka si Helen tuh tebel, nggak ada rasa gimana gitu ya. Tapi itu mungkin saya perlu pelatihan diri lah ya. Kalau udah nggak ngelik lagi di hati itu rasanya gimana gitu. Nah itu saya lagi belajar untuk itu. Tapi yakin setiap saya ketemu saya nggak pernah ingat dia pernah berbuat apa kepada saya. Cuman saya selalu pada saat ketemu saya akan tetap hangat dan sebagainya. Cuman ya sekali-sekali saya bisa ingat gitu aja karena itu Oh iya. kurangnya saya untuk melatih diri. Suci Helen, itu kalau soal inget itu atau ingetan atau muncul di pikiran, itu Ya, memang nggak nggak bisa bisa ya. nggak bisa dihalau begitu aja, nggak bisa bilang, wah saya nggak inget lagi semuanya, nggak mungkin, karena kita punya pikiran, jadi dia tetap akan muncul. Nah, tetapi begitu muncul, Helen bilang, ya udahlah nggak apa-apa, cincai lah. Nah, Oh itu iya. berarti udah nggak masalah, berarti itu udah Mm-mm. benar. Jadi kalau apa si Helen mau sampai sekali nggak muncul bayangan Nggak bisa itu, ya. nggak muncul ingatan itu, Oh, nggak mungkin, kecuali udah hilang ingatan. Ya. kadang kan ada yang Nah, nanya, kenapa kamu gini?
Nah, saya bisa cerita ulang. Tapi saya cerita ulang itu bukan karena saya sakit hati sebetulnya. Saya itu Hanya masalahnya menceritakan keadaan heeh, yang sebenarnya gitu cuman kan ya. orang lain suka Hmm. beranggapan negatif. Ya Nah, sudahlah dibuang. Sebenarnya udah dibuang. Lu tanya, gue mm-mm, cerita. Gitu loh. mm-mm. Gue Iya, nggak ada sama sekali ada iya, rasa gimana gitu. Ada nih gue iya, dipermalukan, di gimana. Gue ketemu dia, gue traktir dia makan. Gue ketemu dia, iya, gue samperin dulu. Ada itu, iya, betul. Dan iya, kejadian itu iya, terhadap diri. Jadi sebenarnya saya tuh bukan selalu menyimpan. Mungkin ada beberapa orang salah ya. iya. Sebetulnya ya memang pernah ada kejadian seperti itu Hmm. dan ya itu pengalaman hidup sih. Ada teman yang begitu selama saya berteman tuh nggak mungkin saya nggak baik sama dia gitu loh. Dan saya cuman kaget sama temen kok cepat berubah dan begitu cepatnya dia berubah sampai kaget terus dia bisa memaki-maki, memakai nama orang, menjahat-jahatin. Itu yang sampai sekarang saya nggak habis pikir ada ya teman seperti itu dan itu cermin bagi saya nggak boleh seperti itu. Nah, itu bagus tuh. Ya, itu cermin saya nggak boleh seperti itu. Kasihan banget ya orang kayak gitu. Nah, gitu Iya, kan. itu. Kasihan Heeh, banget tuh orang heeh, kayak gitu heeh, ya kan. heeh. Iya, Hmm. itu. Hmm. Mm-mm. Ya, benar-benar mantap ya, Masih Cici. belajar, Ya masih kan? belajar sih, Syong. Masih Iya. belajar. Itu memang begitu Cici. Jadi sama Iya. ya, kita semua di sini Mm-mm. masih belajar. Saya sangat Iya. yakin ya Heeh. bahwa setiap apa namanya peristiwa selalu ada hikmahnya tadi kan. Ada siapa yang Iya. bilang tadi ya? Heeh. Secedini kalau saya. Setiap Heeh. peristiwa ada hikmahnya. Iya. Gitu. Ada Mudah-mudahan pelajaran-pelajarannya. saya segera memaafkan diri saya. Setiap pagi saya bangun, saya akan mengucap syukur dulu, walaupun saya belum bangun, posisi tidur. Saya akan bersyukur, terima kasih kepada eh, ya Tuhan lah yang maha kuasa, terus alam Hmm. semesta. Hari ini saya boleh bernafas dengan segar, sehat. Wais, Saya mantap. kuat, saya sehat, saya dikagumin gitu. Saya Hmm. menjalin banyak jodoh banyak orang sehingga apa yang saya lakukan Hmm. eh, bisa berlancar dan saya bisa bermanfaat dimanapun saya berada. Kayak gitu. Hmm. Itu yang saya Ya, ucapkan setiap pagi. mantap udah. Hmm. Iya, belajar Sesiong. Kadang kalau nggak begitu saya rasanya ada sesuatu yang kurang. Ya, ya. Ya, Nah itu ya. mudah-mudahan Sesiong Ya. pelan-pelan. Apalagi kalau bisa tiap hari tiap pagi ingat untuk apa mengucapkan yang seperti itu walaupun ucapan di dalam hati pun juga ya, Ya, tapi kalau eh, ingat aja terus saya tiap akan hari itu bicara begitu, wah, begini. biasa. Maafkan saya, ampuni saya, terima kasih. Saya mencintai diriku sendiri sambil peluk, karena kan kita juga jarang dipeluk orang ya sudah tua begini ya. Saya memeluk diriku sendiri, bahwasan saya sangat Lo gitu ya. mencintai diriku, itu aja. Ya, 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 ya. Mm-mm. Ada perubahan Sesiung. Saya lebih sabar kalau begitu. Ya, mantap. Ya, ya itu dianya. Jadi Oke, Sesiung. Kan, ya, kesabaran itu memang bukan salam. disabar-sabarin, tapi dia muncul muncul sendiri, pengertian, pemahaman dia jadi sabar dia udah gitu ya. Iya, iya, iya. Udah. Tanpa disadarin gitu loh ya. Ya, Kok iya. tadi saya bisa begitu baik ya sama dia ya? Nah, Padahal dia salah gitu loh. nah, Karena nah itu 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 dari itu kesabaran pernah kan kepikir. itu ya. Iya, ini menyebalkan hari ini dia buat salah terus nih sama gitu. Kok saya bisa nerima gitu ya kadang-kadang. Hmm, hmm. Tapi saya pernah dibodohin loh, Sesium. Kamu bodoh, goblok katanya. Hmm, Apa ya? Kamu terlalu percaya sama orang. Ya hmm, iya, karena saya kan nggak pernah negatif thinking lah ya, misalkan hmm, sampai hmm. lu bisa gini-gini. Saya bukan bodoh, saya anggap dia seperti saya gitu loh. Ya. Banyaklah orang yang karena percaya seseorang lalu dia mendapatkan kerugian-kerugian. Itu banyak sekali. Banyak Iya, kenapa ya sekali. begitu ya, Syunga? Saya Ya, menganggap saya, karena itu kita jadi lengah karena saking percayanya jadi lengah gitu kan. hmm, Nah, kelengahan itulah yang membuat kita mengalami kerugian begitu karena saking kayak kita dibegoin ya, Syung ya. Saya berpikir, kok gitu ya? Kenapa saya selalu dibegoin orang, dimanfaatin eh, orang? Terus ada loh, Syung teman baik nih. Kayak saya tuh baik sama dia. Jadi seolah-olah dia jadi nyonya. Kadang-kadang, hmm, Lan lu begini-begini, Lan lu nanti kasih tahu ini. Ih, gua kayak hmm. sekretaris. Padahal kerjaan gue banyak. Nah itu Iya, ada sampai saya sampai ada ternyata ada ya. ada seperti itu.
Ada orang memang yang begitu dia merasa, si Ellen mah gampang, gua minta Itu ini dia pasti mau, gua minta itu dia mau. Akhirnya ada. dia bukan minta lagi, udah kayak nyuruh jadinya. Oh, ada. Itu saya merasakan ada teman baik saya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada dia juga, saya juga nggak hari ini seperti ini kan, karena kan kita Hmm, berteman ya. ya. Udahlah, jangan hitungan lah, cincai lah. Mm-mm. Ya, semua adalah bagian dari kehidupan kita ya. Semua Iya, adalah bagian dari kehidupan. Semua orang yang muncul di dalam hidup kita itu adalah juga bagian dari apa jalinan jodoh dan karma masa kita. lalu. Iya, Ya, iya, baru bisa bertemu gitu ya. Baru betul. bisa bertemu. Nah, ya itu mungkin kita ada hutang-hutang masa lalu, ya udahlah, Iya, bayar-bayarlah kan gitu ya. iya. Nah, tapi Enggak lah, Siung. ya Bukan yang hutang, penting Siung. berhati-hati, selalu Iya, waspada gitu kan. iya. Tapi Siung, saya nggak Waspada. suka Siung bilang kalau dia kerjain saya itu hutang saya sama dia. Saya nggak suka begitu, Siung. Saya bilang Ya ya kalau udahlah, udah nggak seharusnya bisa saya ditagih baik lah lagi ya gitu. bagaimana? Kalau masih bisa ditagih, Enggak, tagih dulu Siung. dong. Saya balikin, Siung, memotivasi saya. Kalau Eh, kayak ada dendam begitu kan, ada nih. hmm. Udahlah Helen, kamu terima aja. Mungkin karena masa lalu kamu terlalu berat. Saya pikir kalau dia salah sama saya ya wajib saya maafkan aja atau berbuat sebaiknya. Jadi saya nggak tahu lah atau trauma ya karena kejadian-kejadian kemarin. Bosan orang semua seolah-olah mengejas saya tuh dulu karena saya masa lalu tuh terlalu berat sama si dia gitu loh. Saya nggak suka seperti itu. Mungkin ya udahlah memang orangnya seperti itu dan saya rasa dia sudah seperti itulah. Saya lebih baiklah tingkatannya. Jadi saya lebih mengalah karena saya lebih waras. Mungkin dia waras, saya gila gitu. Saya nggak suka sih, Om. Saya nggak suka dibilang karena masa lalu. Serius deh. Hmm. Oke, Mm-mm. Kan. Oke, kanan. Nah, ini udah jam 8:04, jadi Hmm, Ibu Inge nggak datang, gimana Ibu Hileng? iya, mungkin nggak bisa datang, Siung. Mm-mm. Ya, silakan kalau begitu Bu Hileng, Ya, oke. barangkali ada rangkumannya. Iya, jadi terima kasih buat Bu Lili dan teman-teman lain yang udah sharing. Ya, jadi kembali di sini kita ada satu komunitas di mana kita bisa tukar pikiran sambil eh, apa ya, mengingatkan diri kita tentang apa yang harus kita sadari setiap saat. Ya, jadi yang seperti barusan Sece Helen bilang, saya nggak suka loh orang-orang bilang saya karena karma dan sebagainya gitu kan. Kalau menurut yang waktu itu saya pernah pernah ada baca ya bahwa nasihat atau pendapat orang lain itu adalah sampah. Jadi kita boleh minta advice, boleh minta pendapat orang lain, tetapi kita yang memutuskan. Jadi dengan kata lain, kita menjaga diri kita boleh terima masukan dari orang lain, ya, tetapi kita nggak usah benci atau marah dengan apa yang mereka sampaikan. Karena kembali lagi, apa yang mereka kasih, kalau kita tidak terima, itu bukan menjadi milik kita. Jadi kita tidak akan terganggu. Kalau yang dia kasih nasihatnya itu menurut kita itu adalah sampah, ya kita nggak usah terganggu. Yang penting kita nggak terima. Ya udah, apa yang seharusnya kita terima adalah segala sesuatu yang membuat diri kita menjadi tenang. Jadi menurut saya benar atau salah itu diukur dari seberapa jauh kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Jadi kalau ada kebahagiaan yang bertubi-tubi yang membuat kita juga jadi takut kehilangan, itu juga harus kita atasi. Kita harus bisa tenang. Jadi bukan saja sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif yang membuat kita jadi berapi-api. Lalu kita juga menjadi takut, khawatir akan kehilangan kebahagiaan itu. Nah, itu yang saatnya kembali kita harus sadar penuh. Kita harus mindful itu. Karena segala sesuatu itu bisa naik, bisa turun, Hmm. ya.
Segala sesuatu itu bisa positif, bisa negatif. Tapi berdasarkan apa yang kita pelajari, kita harus yakin lebih banyak naiknya, lebih banyak positifnya. Jadi naik turun itu adalah biasa. Tetapi kita yakin bahwa naiknya kita ini lebih banyak daripada turunnya. Gitu loh. Demikian juga kalau sekarang kita bilang mengenai mindfulness ya, kita belajar mungkin sudah 2 tahun lebih ya. Ada yang kita praktekkan, ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Tetapi kita yakin bahwa lebih banyak yang kita ingat, sehingga lebih banyak ada perbaikan di dalam hidup kita, gitu. Dan kembali lagi, saya ingin sampaikan bahwa kenapa kita lakukan segala sesuatu, kenapa kita maafkan orang lain, kenapa kita harus sadar penuh, itu semua tak lain tak bukan karena diri kita ini berharga, ya. Diri kita ini harus kita sayang, seperti Suci Helen bilang bahwa, oh ya kita juga harus memeluk diri kita, bukan cuma kita memeluk orang lain, atau kita tunggu dipeluk orang lain gitu, tetapi kita juga memeluk diri kita. Jadi dari tadi kan Bu Lili bilang bahwa apa ya, kita harus sayang organ-organ tubuh kita. Organ-organ tubuh kita memang bagian daripada diri kita. Tetapi seutuhnya ada jiwanya kita, ada perasaan kita, ada pikiran kita. Itu semuanya menjadi satu kesatuan yang harus kita sayang, yang harus kita sadari bahwa kita ini seutuhnya adalah manusia. Kehidupan kita ini sangat berarti, sangat berharga. Kita dilahirkan oleh orang tua kita. Orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya bahagia? Karena orang tua mana semuanya juga ingin supaya anaknya berbahagia. Nah, seperti Master bilang, salah satu bakti yang harus kita lakukan adalah membuat diri kita itu baik. Baik dalam arti kata sehat, baik dalam arti kata bahagia, ya. Baik ya untuk bisa bahagia itu kan kita bisa menerima diri kita juga bisa menerima lingkungan kita. Jadi demi apa kita meniadakan urusan kita dengan orang sekitarnya demi diri kita sendiri. Karena ketenangan, kebahagiaan itu yang kita butuhkan. Karena yang sering saya katakan bahwa kita lahir sendiri ya. Nanti waktu kita meninggal, kita juga pergi sendiri. Jadi orang-orang yang menjolimi kita ataupun sebaliknya orang yang sayang sama kita juga nggak ikut kita pergi loh pada saat kita pergi. Nah untuk itu kita mesti menjaga diri kita sendiri. Kita mesti menjaga pikiran kita mesti menjaga perasaan kita. Ya, sebanyak mungkin pikiran kita itu baik, sebanyak mungkin perasaan kita itu baik, itulah yang namanya kita sayang sama diri kita. Tapi kadang-kadang pikiran kita itu tidak baik, kadang-kadang perasaan kita itu tidak baik. Nah, ini yang kita juga harus terima. Karena memang, jadi jangan kita merasa, aduh kok pikiran saya nggak baik ya? Saya nggak suka nih, saya benci nih, saya nggak harusnya begini nih. Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita manusia normal. Tetapi itu tadi, kita sadari, kita lepaskan. Ya, kita cari cara untuk melepaskan. Jadi begitu dia datang, kita jangan menganggap ini nggak boleh ada. Ya, karena manusiawi, dia ada. Tetapi bagaimana cara kita melepaskannya? Ya, demi apa? Demi diri kita. Demi orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Demi karma baik kita yang sudah bisa terlahir sebagai manusia. Ya. Nah, itu aja kesimpulannya teman-teman semua. Susyung Suce, Kangen, Kangen Susyung Hoklai, Kangen Susyung Hema, Kangen semua teman-teman yang sudah join hari ini. Kangen Kangen, semuanya. Kangen semuanya. Susyung Sampai Hoklai, jumpa. Kangen Sampai Lili, jumpa lagi. semuanya, semuanya. Susyung Hema.